107,7 FM Radio Jalas Veva JMI. Selamat siang, JJMers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali kita berjumpa kembali. Kali ini di program Sapaan Pelaut edisi spesial Bincang-Bincang wawancara bersama dengan narasumber kita. Nah, JJMers 107,7 FM, seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim. 2/3-nya adalah lautan dan tentu banyak sekali olahraga perairan yang bisa ditingkatkan. Salah satunya adalah lomba olahraga dayung. Nah, JJ Mas terkait juga dengan salah satu olahraga yang terkait juga dengan olahraga kemaritiman, yaitu dayung. Kita hari ini mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang-bincang dengan salah satu prajurit TNI Angkatan Laut berprestasi yang sehari-hari berdinas di Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil. Mungkin nanti akan saya sampaikan bahwa narasumber saya di sini adalah seorang yang kemarin baru saja mendapatkan prestasi di salah satu ajang medali kejuaraan ICF Stand Up Paddling SUP World Championship yang berlangsung di Pattaya, Thailand, tanggal 26 sampai 28 Januari 2024. Langsung saja kita sapa, sudah hadir bersama dengan kita di sini Kelasi 1 Septenando Hormati yang biasa disapa dengan Nando. Selamat siang, Bang Nando. Selamat siang JJ Mers. Perkenalkan, nama saya Kelasi 1 Septenando Hormati, pangkat NRP 124850. Asal saya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya berdinas sehari-hari di Sopsat Linlamil Jakarta. Oke. Dan Bang Nando, saya panggil Bang Nando ya. Siap. Atlet nasional stand up paddle ya. Oke. Ini sebetulnya memulai karir menjadi seorang atlet ini dasarnya dari mana? Kemudian kita juga mau tahu, Bang Nando ini dulu dari orang tuanya apakah memang sebagai seorang pelaut atau seorang prajurit TNI Angkatan Laut? Pada waktu itu masa kecilnya di mana sehingga akhirnya bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Silakan Bang Nando. Dulu saya hidup Mungkin bisa dekat ke sini ya. hidup di perkampungan pelosok utara Indonesia, yaitu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keseharian dulu saya itu ngikut orang tua sebagai nelayan. Dari kecil mulai SD, SMP sampai SMA itu keseharian saya ngikut orang tua, ngikut kakak sebagai nelayan. Kemudian terpanggil atau punya keinginan untuk masuk TNI Angkatan Laut itu dulu diajak sama teman. Kami berangkat untuk mengikuti seleksi di Manado di Lantamal 8. Kami daftar itu ke-6 kali daftar baru bisa masuk, 5 kali gagal. Ke-6 kali. Siap. Jadi dari tahun 2014 lulus SMA. ya. Oke. Nah, kemudian selain itu dasar daripada ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Laut memang sudah ada hubungannya dengan air ya. Kan sehari-hari pada waktu itu melaksanakan kegiatan sehari-hari menjadi seorang nelayan ikut sama orang tua. Orang tua. Oke. Apakah memang waktu itu orang tua mendukung untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut atau keluarga? Kalau dukungan orang tua itu sangat penuh buat saya, tapi awalnya dari diri saya sendiri itu ragu, yaitu tadi kami pikir tentara itu kesehariannya perang. Tapi dengan berkat dukungan penuh dari orang tua, akhirnya kami memberanikan diri karena kami pikir doa dan dukungan orang tua pasti terbaik buat anaknya. Jadi kami langsung ngikut untuk daftar jadi TNI Angkatan Laut. Oke, dari mana? Dari Sangir. Dari Sangir, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangir. Berapa kilometer dari Manado sendiri? Kalau perkiraan kilometernya sih kami tidak tahu penuh, Berapa tapi jam? untuk naik penyeberangan kapal penyeberangan itu bisa sampai 9 sampai 10 jam. 9 sampai 10 jam. Siap. Tidak menyurutkan niat untuk 6 kali daftar menjadi prajurit TNI Angkatan Laut ya. Luar biasa JJ Mars. Salah satu juga potret dari pemuda yang sehari-hari pada waktu itu menjadi seorang nelayan
dan sekarang akhirnya menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Masih ada hubungannya dengan laut ya? Siap. Oke. Nah, ini kita mulai kembali ke awal karir menjadi seorang atlet. Pada waktu itu kan dasarnya menjadi seorang nelayan kan hubungannya pastinya dengan perahu, dayung, kano, dan lain sebagainya. Udah dilakukan itu sejak sebelum menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, sekarang pada waktu menjadi seorang atlet, apakah memang ini bawaan ataupun juga keinginan pribadi untuk mencoba menjadi atlet tersebut, atau ada mungkin dari dukungan komandan atau dari pimpinan di satuan kerja? Sekarang dinasnya di Kolimil di Sob Satlin Jakarta. Sob Satlin Lamil Jakarta. Siap. Bagaimana, Bang Nando? Untuk awalnya memang kami jadi atlet ini setelah kami jadi TNI Angkatan Laut. Kebetulan dinas pertama kami di Kolilamil yaitu memang sarang olahraga perairan TNI Angkatan Laut yang besar di Kolilamil. Betul, Akhirnya betul. kami punya kesempatan ditawari sama salah satu perwira, terus dukungan dari senior-senior dayung juga mendukung kami bahwa katanya kalau memang berprestasi untuk dayung khususnya di TNI Angkatan Laut ini sangat bagus. Yaitu kami tergiur, kebetulan juga memang kami awalnya feeling udah istilahnya tahu dayung lah. Nah, pas udah masuk di dayung kami belajar, kami latihan sekurang lebihnya itu 4 sampai 5 bulan. Kami langsung dilihat dari pelatih mungkin bagus. Akhirnya awal kami ngikut lomba itu pas Kasal Cup 2019 itu. Oke. Siap. Itu langsung ke stand up paddle atau mungkin ke dayung yang tradisional atau bagaimana? Awalnya kami dipercayakan untuk jadi atlet itu di dayung Dragon Boat. Dragon Boat ya? Siap. Oke. Kemudian setelah dari Dragon Boat ke stand up paddle itu apa yang mendorong Bang Nando akhirnya pindah ke stand up paddle ini? Perjalanan untuk ke stand up paddle ini ya boleh dibilang sangat panjang karena dari awal ikut kompetensi Kasal Cup itu kami langsung direkrut ke Jawa Timur. Dipercayakan untuk waktu itu untuk latihan persiapan PON ke-20 di Papua. Oke. Itu kami masih mendayung kano sama Dragon Boat. Oke. SUP ini belum masuk di olahraga dayung Oke. di Indonesia khususnya. Nanti kesininya eksebisinya stand up paddle ini di Kejurnas 2021 kemarin. Oke. Kalau yang terakhir kemarin itu kan di Pattaya, Thailand itu SUP ya? Siap. Oke. Nah, kalau Jajamar 107,7 FM, terutama pemirsa ataupun juga yang saat ini bisa melihat di YouTube ya, di Bang Nando itu sudah banyak sekali. Ada mungkin kameramen bisa ke sana, bisa melihatnya. Ada beberapa medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Ini yang semuanya yang didapat di Thailand. Singapura sama Thailand. Singapura sama Thailand. Oke, cerita sedikit dong tentang kejuaraan yang diikuti di sana. Ini mungkin medali yang saya pakai terakhir lomba-lomba event terakhir saya internasional yang terakhir. Tapi sebelumnya Ada lagi ya? kami pernah menjuarai kejuaraan internasional pertama kami di Phuket, Thailand. Oke. Di situ kami juga mendapat medali emas pertama di kejuaraan internasional. Kemudian kesininya kami mengikuti event kejuaraan dunia ICF di Pattaya. Tapi karena memang istilahnya level kami masih jauh lah dari pendayung-pendayung Eropa. Jadi kami dari beribu peserta ya bisa masuk 20 besar waktu itu di kejuaraan dunia. Selanjutnya kami masuk kejuaraan Singapura, kami dapat medali emas, dan terakhir kemarin di Pattaya Championship kami dapat 1 perak 2 perunggu. Oke. Jadi Jajamars luar biasa. Kalau Jajamars melihat langsung nanti di YouTube kita, selain juga medali yang dipakai dari Bang Nando ini, juga ada beberapa medali-medali yang lainnya. Dan nanti akan diceritakan lagi lebih lengkapnya ya, kejuaraan nasional dan internasional yang pernah diikuti selain dari itu. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 107,7 FM, Radio Jelas Veva Jemahe.